Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum memulai pelajaran pada malam hari ini ya, kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Selamat malam anak-anak. Malam, Pak. Wah, gimana nih kabarnya nih? Pandemi-pandemi kayak gini. Alhamdulillah sehat, Pak. Wah, sambil presensi tak tanyain satu-satu ya. Mulai dari Mas Burhan. Iya, Pak. Mas Burhan. Halo. Siapa? Siapa? Gimana kabarnya Mas? Halo. Alhamdulillah, Pak. Baik, sehat selalu, Pak. Alhamdulillah. Corona kayak gini ngaruh nggak ke latihan? Kemarin sedikit berpengaruh, Pak, karena pandemi di daerah Bantul baru meningkat ya, Pak ya. Oh iya. Kami libur berapa hari kemarin? Lupa saya, libur 3 hari, 5 hari. Karena di sana situasinya tidak memungkinkan. Ya begitu, Pak. Tapi gaji lancar kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selanjutnya Mas Wahyu Wagianto. Halo. Halo, Pak. Gimana kabarnya Mas Wahyu? Alhamdulillah sehat, Pak. Mondoknya masih semangat mondoknya? Halo Mas Wahyu. Halo, Pak. Wah, putus-putus, Pak. Wah, ternyata sinyal Mas Wahyu ada gangguan ya. Kita langsung lanjut ke presentasi selanjutnya yaitu Mas Salam. Halo Mas Salam. Halo, Pak. Gimana kabarnya Mas Salam? Gimana, Pak? Ulangi, sinyalnya putus-putus. Kabarnya gimana? Pandemi-pandemi kayak gini. Alhamdulillah baik, Pak. Magelang masih aman? Nggak terpapar corona? Aman, Pak, tapi meningkat COVID-nya. Ya itu namanya nggak aman Mas Salam. Ya tetap hati-hati ya di sana Oh ya. iya, Pak. Nggih, Pak. Selanjutnya Mbak Krisnawati. Halo Mbak Krisnawati. Innalillahi. Hilang. Oke Mbak Krisnawati sudah hadir ya ini, tapi kayaknya ada gangguan sinyal ini. Hadir. Ya, Pak, hadir. Hadir, Pak. Nah, di masa pandemi ini kita sangat kesulitan sekali ya dari segi apapun sih, dari pembelajaran, ekonomi. Tapi kalau kita mau sedikit berpikir di balik pandemi itu sebenarnya ada hikmahnya loh. Di pandemi ini kita itu sebenarnya baru benar-benar disaring kayaknya emas di antara pasiran kayak gitu. Pandemi ini sebagai penyaringnya agar emas dalam diri kita itu muncul gitu loh. Dan pandemi ini mengajarkan kita bahwa setelah karantina ini berakhir, kita ini mau jadi apa? Karena di pandemi ini modal kita itu sama, yaitu waktu luang. Ada orang yang memanfaatkannya untuk mungkin selesai 25 kajian atau khatam Al-Quran, atau bahkan sudah baca ribuan hadis. Tapi ada juga sebaliknya, ada orang-orang yang menghabiskan waktu luangnya hanya untuk game online atau nonton film sampai 25 episode lah, atau sampai larut-larut kayak gitu nontonnya. Jadi sebenarnya setelah karantina ini kita itu bisa menentukan kita itu mau jadi seperti apa setelah pandemi ini. Mungkin itu sedikit
motivasi dari saya ya sebelum masuk ke materi. Dan sekarang kita akan masuk ke materi. Izin mau share screen ya. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Belum, Pak. Sampun. Oke. Sudah terlihat belum komposisi tubuh ini, materi komposisi tubuh? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sampun. Baik, hari ini kita akan belajar tentang komposisi tubuh. Di sini saya hanya akan memberikan gambaran umumnya ya tentang komposisi tubuh. Sebenarnya komposisi tubuh kita itu terdiri dari hanya dua jaringan ya, jaringan yang berlemak dan jaringan bebas lemak. Nah, di jaringan lemak ini enggak semua lemak itu jahat, ada yang namanya lemak baik. Dan lemak dibagi menjadi dua, yaitu ada lemak esensial dan lemak non esensial. Di sini saya akan membagi materi ini kepada kalian perorangan ya tentunya. Nanti kalian akan mendapat jatah materi ini masing-masing, mulai dari komposisi tubuh, faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi tubuh, metode pengukuran komposisi tubuh, body mass index, yang terus faktor-faktor yang mempengaruhi body mass index, dan terakhir yaitu manfaat menghitung BMI. Nah, sekarang Bapak akan bagi kalian untuk yang mendapatkan materi komposisi tubuh dan komponen posisi tubuh, yaitu Mas Salam. Halo Mas Salam. Nggih, Mas. Nggih, Pak. Ini Mas Salam dapat materi komposisi tubuh dan komponen komposisi tubuh ya. Nanti akan Bapak berikan waktu untuk membacanya dan memahaminya. Tenang aja. Gimana Mas Salam? Nggih, Pak. Siap. Nanti setelah itu dipresentasikan sebisanya, kalau bahasa Jawanya semuni-muninya sajalah. Karena waktu kita hanya terbatas ya. Kemudian materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi tubuh, yaitu Mas Burhan yang dapat. Halo Mas Burhan. Ya, Pak. Siapa? Apa, Pak, tadi faktor? Yang mempengaruhi komposisi tubuh. Cuma satu lembar aja Mas Burhan. Oke, Pak. Siapa? Siapa? Oke. Selanjutnya materi metode pengukuran komposisi tubuh sampai cara menghitungnya, yaitu Mas Wahyu Wagianto. Halo Mas Wahyu Wagianto. Cek Mas Wahyu. Nampaknya keluar, Pak. Sinyalnya jelek. Oke. Ya, Pak. Tadi putus-putus dia, Pak. Ya, biarkan nanti saya sendirilah yang jelaskan ini, yang metode pengukuran komposisi tubuh. Selanjutnya yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi body mass index dan manfaat menghitung BMI ini Mbak Krisnawati. Halo Mbak Krisnawati. Ya, Pak. Dapat materi itu ya, dua halaman. Halo. Gimana Mbak Krisna, udah siap?
Halo Pak, apa tadi? Mbak Krisnawati dapat materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi body mass index dan juga manfaat menghitung body mass index. Gimana? Baik Pak, Sudah paham? sudah Pak. Ya, sekarang akan Bapak beri waktu sekitar 5 menit ya, 5 menit atau sampai 7 menit untuk kalian membaca dan memahaminya. Nanti kalau udah selesai, nanti akan Bapak panggil lagi di sini. Oke, teman-teman. Nanti nanti setelah membaca itu Pak, mempresentasikan yang setelah dibaca itu. Mempresentasikan Oh, oke Pak. hanya pakai presentasi lisan saja, Mas Dusan. Seperti itu. Oke Pak. Oke, silahkan membaca dan dipahami ya. Sebentar Pak, Ya, gimana Mas Wahyu? materi saya apa ya Pak? Materi Mas Wahyu itu Materi bentar. Metode pengukuran komposisi tubuh sampai cara menghitungnya itu loh Mas, body mass index. Oh, oke Pak, siap Pak. Oke, Terima kasih Pak. siap sama-sama. Silahkan dibaca dan dipahami.
Oke, halo teman-teman. Gimana, udah selesai belum? Pun, Mbak. Ampun, Pak. Yuk kita mulai Mbak. presentasinya dari tadi yang pertama tadi. Mas Salam ya? Monggo Mas Salam. Formal mboten, Pak Pak Guru. Yang penting sopan aja, Mas. Wah, nggih, siap. Monggo. Baik, teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi bab komposisi tubuh. Menurut saya, komposisi tubuh ini merupakan kunci utama bagi kesehatan, baik itu individu maupun populasi dari manusia tersebut. Nah, di dalam tubuh manusia ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu ada jaringan adiposa atau fat mass dan juga jaringan bebas lemak atau fat free mass. Nah, untuk jaringan adiposa ini terdiri dari beberapa komponen heterogen, yaitu terdiri dari tulang, otot, air ekstraseluler, dan juga jaringan saraf. Sedangkan dari jaringan bebas lemak atau fat free mass ini jaringan yang aktif untuk membantu proses ketika kita membantu proses metabolisme tubuh. Nah, untuk di dalam tubuh kita ini terdapat 5 tingkatan komposisi tubuh. 5 tingkatan itu dapat dilihat dari tingkatan atomik dan juga molekuler. Nah, untuk tingkatan level 1 yang pertama itu ada atomik, itu terdiri dari oksigen, hidrogen, dan juga karbon. Level 2 biasa dikenal dengan molekuler itu terdiri dari protein, lipid, dan juga air. Dua level tersebut bisa dikelompokkan masuk ke dalam kelompok chemical. Dan selanjutnya itu ada kelompok anatomical, yaitu lanjutan dari tingkatan tadi. Dimulai dari tingkatan level 3 itu ada seluler yang terdiri dari extracellular fluid dan juga kelmes. Kemudian naik lagi satu tingkat, ada darah, tulang, adiposa tisu, dan juga yang terakhir itu ada whole body. Seperti itu, Pak, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali Mas Salam, cukup lengkap dan sangat detail sekali, sekaligus juga urut tadi penjelasannya. Oke, terima kasih Mas Salam. Selanjutnya yaitu Mas Burhan ya. Halo Mas Burhan. Ya Pak, halo Pak. Yuk. Perkenalkan Pak. Monggo Mas Burhan. Bentar Pak. Siap. Tadi saya menjelaskan faktor-faktor pengaruhi komposisi tubuh ya Pak. Ya, betul. Oke, di sini faktor yang mempengaruhi komposisi tubuh itu ada 4, yaitu terdiri dari usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan untuk usia sendiri, pengaruh usia itu terhadap komposisi tubuh menyebabkan perubahan komposisi massa bebas lemak. Yaitu perubahan komposisi tubuh yang khas pada proses menua adalah penurunan fat free mass dan peningkatan fat mass. Untuk selanjutnya jenis kelamin itu
terdapat perbedaan komposisi tubuh ya yang kecil antara perempuan dan laki-laki sebelum usia pubertas. Namun pada usia pubertas perbedaan menjadi sangat besar, di mana perempuan memiliki lebih banyak deposit lemak dengan lebih banyak jaringan otot ya, karena laki-laki sering melakukan aktivitas lebih banyak perempuan, maka terbentuklah lebih banyak jaringan otot. Lalu estrogen menyebabkan peningkatan jumlah simpan lemak dan subkutan. Sebagai akibatnya persentase lemak dalam jaringan subkutan pada tubuh wanita dianggap lebih besar dibanding pada tubuh pria. Lalu di aktivitas fisik, ada gaya hidup dan perkembangan teknologi media elektronik sekarang itu menjadi penyebab ya berkurangnya aktivitas fisik sehingga terjadi penurunan keluaran energi. Terus tadi yang terakhir, ada nutrisi. Nutrisi ini mempengaruhi posisi tubuh dalam jangka waktu singkat. Ada kekurangan air dan atau dalam jangka waktu lama seperti chronic overeating yang dapat meningkatkan simpanan lemak tubuh. Ini hasil beberapa penelitian dari Amerika Serikat menunjukkan bahwa kebanyakan remaja kekurangan vitamin dan mineral dalam makanannya, antara lain vitamin A, E, Fe, kalsium, dan serat. Hal ini lebih nyata pada perempuan dibanding lelaki. Balik tentang asupan makan yang berlebih lemak jenuh, kolesterol, garam, dan gula itu terjadi pada lelaki daripada perempuan. Ya, karena sendiri emang pria itu lebih, kalau apalagi masa remaja itu banyak kekurangan vitamin dan mineral, karena remaja itu masih suka-suka kayak kalau zaman sekarang itu minumnya itu pada minum boba time, milkshake, yang manis-manis, dan orang itu pesannya air putih hangat. Kalau di kafe-kafe itu ya yang disediakan adalah menu-menu seperti itu. Ya begitu Pak. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak yang salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Burhan atas penjelasannya yang cukup informatif sekali, sekaligus memberikan tips-tips tadi tentang minuman yang sehat. Oke, selanjutnya yaitu Mas Wahdianto. Terima kasih. Monggo Mas Wahyu. Apakah suara saya terdengar, Pak? Terdengar. Aman. Oke. Di sini saya mempresentasikan materi dari metode pengukuran komposisi tubuh. Nah, di sini ya diperkirakan melalui beragam teknik, mulai dari uji lapangan yang hanya memerlukan kalkulator atau pita pengukur hingga Ini sepertinya Mas Wahyu malah keluar ya ini ya. Oh, masuk lagi. Baik, selanjutkan. Di sini ada dua teknik yang dapat untuk mengukur persentase lemak tubuh tetapi bermanfaat, adalah yang pertama BMI dan yang kedua lingkar pinggang. BMI digunakan untuk mengukur berat badan relatif dengan tinggi badan dan dihitung dengan membagi berat badan dalam satuan kilogram menurut tinggi badan dalam satuan meter persegi.
BMI bernilai 25 atau lebih tinggi dikelompokkan sebagai kelebihan berat badan. Sedangkan BMI bernilai 30 atau lebih tinggi dikategorikan sebagai obesitas. Tapi meskipun BMI dapat memberikan gambaran umum tentang risiko kesehatan terkait obesitas, BMI tidak memberikan rincian tentang komposisi berat badan tersebut. Kemudian yang kedua, pengukuran lingkar pinggang, memberikan gambaran tentang risiko penyakit terkait obesitas berdasarkan lokasi lemak yang berlebih. Lingkar pinggang dapat diukur menggunakan pita pengukur di sekitar bagian pinggang terkecil ketika berdiri dengan rileks. Lingkar pinggang ideal untuk perempuan adalah 40 inci untuk laki-laki, 35 inci untuk perempuan. Terus selanjutnya, Body Mass Index atau BMI merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai proporsionalitas perbandingan antara tinggi dan berat seseorang. BMI merupakan teknik untuk menghitung indeks berat badan sehingga dapat diketahui kategori tubuh kita apakah tergolong kurus, normal, atau obesitas. Di sini cara mengukur BMI seperti sudah dijelaskan tadi, yaitu berat badan kita dibagi tinggi badan. Nah, berat badan dalam ukuran kilogram, sedangkan tinggi badan dalam ukuran meter persegi. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi BMI. Yang pertama, faktor genetik. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Dan yang kelima, usia. Terus selanjutnya, manfaat menghitung BMI. Yang pertama, mengetahui nilai indeks dalam tubuh kita, memantau berat badan dalam tubuh kita, menjaga kesehatan badan, dan serta menghindari obesitas. Mungkin cukup sekian presentasi dari materi saya. Terima kasih, Pak. Siap, terima kasih Mas Wahyu atas presentasinya yang cukup menawan sekali ya. Selanjutnya Mbak Krisnawati, monggo. Halo Mbak Krisna. Ini malah tidur apa ya Mbak Krisnawati ya? Hadir, Pak. Nah, mantap. Yuk, monggo Mbak Krisna. Saya mempresentasikan yang faktor-faktor yang mempengaruhi BMI ya, Pak. Maaf Pak, masih di mute-nya Bapak. Di mute. Oh ya, benar-benar sama. Halo, Pak. Halo, sama yang tadi yang bawahnya Mbak manfaat. Krisnawati itu faktor-faktor yang mempengaruhi. Pak, itu punya saya tadi, Pak. Terus yang punya Mbak Krisnawati itu faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi BMI. tubuh. Enggak, ya Mbak Krisna itu faktor yang mempengaruhi BMI. Body Mass Index. Yang Body Mass Index itu loh. Sama yang bawahnya manfaat menghitung BMI. Baik, Pak. Siap. Sama manfaat. Baik, Pak. Saya akan menjelaskan ya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi BMI. Yaitu ada genetik, cenderung berlaku secara turun-temurun dalam keluarga. Hal ini disebabkan karena faktor genetik. Pola makanan keluarga yang biasa gaya hidup dalam keluarga. Meskipun demikian, mempunyai anggota keluarga yang obesitas tidak menjamin seseorang juga mengalami obesitas di kemudian hari. Itu selanjutnya ada lingkungan.
Lingkungan yang dimaksud adalah faktor dari luar yang meliputi perilaku atau pola hidup, kualitas dan kuantitas makanan, serta bagaimana pola aktivitas seseorang, misalnya olahraga. Pola hidup dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami obesitas. Namun, pola makanan dan aktivitas sehari-hari dapat diubah jika ada kemauan dari seseorang untuk memperbaiki hidupnya. Selanjutnya ada lagi yaitu jenis kelamin. Pada umumnya laki-laki memiliki massa otot yang lebih banyak, sedangkan perempuan memiliki massa lemak yang lebih banyak. Laki-laki menggunakan kalori lebih banyak. Dengan demikian, perempuan lebih mudah bertambah berat badan dibanding laki-laki dengan asupan kalori yang sama. Selanjutnya ada faktor kehamilan. Berat badan yang cenderung bertambah 4-6 kilo setelah kehamilan dibanding dengan berat badan sebelum kehamilan. Hal ini dapat terjadi pada setiap kehamilan dan kenaikan berat badan ini kemungkinan akan menyebabkan obesitas pada wanita. Penambahan berat badan disebabkan karena ketidakseimbangan antara jumlah kalori yang dikonsumsi dengan kebutuhan kalori tubuh. Selanjutnya ada faktor usia. Semakin bertambah usia seseorang, maka cenderung kehilangan massa otot dan mudah terjadi akumulasi lemak tubuh. Metabolisme tubuh juga menurun seiring bertambah usia, sehingga kebutuhan kalori yang diperlukan lebih rendah. Itu tadi untuk faktor yang mempengaruhi BMI. Selanjutnya untuk manfaat menghitung BMI, itu ada 4, yaitu mengetahui nilai indeks. Menghitung nilai indeks artinya membantu mengetahui nilai yang dimiliki oleh badan kita secara berkala, sehingga bisa melihat apakah berat badan kita termasuk normal atau tidak. Selanjutnya ada memantau berat badan. Nilai indeks yang dipantau secara berkala merupakan salah satu sarana paling baik untuk memantau sejauh mana perkembangan berat badan seseorang. Bila makin meningkat dari waktu ke waktu, artinya berat badan mengalami kenaikan secara berkala. Di sini otomatis seseorang bisa merencanakan pola makan dan aktivitas yang sesuai supaya dapat terus berada di angka indeks yang normal. Selanjutnya ada menjaga kesehatan badan, yaitu menjaga nilai indeks BMI secara langsung, artinya menjaga kesehatan badan juga. Terlalu kurus tentu kurang baik. Demikian juga bila indeks terlalu tinggi atau gemuk, dengan demikian maka resiko sakit penyakit juga bisa lebih kecil. Selanjutnya ada menghindari obesitas. Melalui pemantauan nilai indeks secara berkala tersebut, maka secara tidak langsung ada sistem yang mampu memperingatkan seseorang jika tubuhnya hendak mengalami obesitas. Otomatis di sini saat melakukan penilaian, maka membantu menyusun pola makan yang tepat supaya tidak mengalami obesitas. Apalagi karena hal tersebut memicu banyak penyakit yang tidak sehat. Seperti itu Pak, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi BMI dan manfaat menghitung BMI. Oke, terima kasih Mbak Krisnawati, sangat bagus sekali presentasenya. Mungkin dari sekian presentasi yang dilakukan teman-teman kalian, ada yang ingin bertanya, mungkin ada yang belum paham, monggo dipersilahkan. Gimana, belum ada pertanyaan ini? Belum ada, Pak. Oke, mantap sekali, murid yang baik, jarang bertanya ya. Ini kita waktunya kayaknya udah habis ya.
Udah 30 menit ya? Sudah, Pak. Oke. Mungkin seperti itu ya teman-teman tentang komponen di dalam tubuh kita itu, sama gimana caranya menghitung mass index. Kita kan udah bisa kan kalian tadi rumusnya berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter ya satuannya. Tadi koreksi sedikit Mas Wahyu, bukan persegi tapi kuadrat itu tadi. Nah, seperti itu. Oh, siap, Pak. Ya, oke. Ya, mungkin cukup sampai sini saja ya pembelajaran kita ya, karena waktunya sudah habis, hampir jam 8. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kita ke depannya, dan semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ciao. Terima kasih, Pak. Yuk. Sama, terima kasih.